Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1189. Warisan para dewa abadi hanya merupakan takdir kecil. Kalau begitu, seperti apa takdir besar itu? Apakah para dewa abadi juga memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda? Pertanyaan itu keluar dari mulut Luo Xiu dengan ekspresi terkejut tak percaya, sebab selama ini ia mengira bahwa mencapai tingkat dewa abadi sudah merupakan puncak tertinggi dalam jalan bela diri, namun dari ucapan sang guru, tampaknya kenyataan jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Jika suatu saat nanti kau telah mencapai tingkatan tertentu, aku akan memberitahumu. Untuk saat ini, dengan tingkat kultivasimu yang masih rendah, mengetahui hal ini masih terlalu dini, ujar penguasa Dao sejati seraya menggelengkan kepala pelan. Jalan bela diri begitu luas dan tak bertepi, bagi orang-orang dari dunia bintang rendah, Dewa Iblis sudah dianggap sebagai makhluk tertinggi, padahal di dunia delapan arah para penguasa, mereka hanyalah titik awal, bahkan hanya semut kecil di mata para kultivator kuat sejati. Lanjutnya, bagi kebanyakan Dewa Iblis, menjadi penguasa sudah terasa mustahil, apalagi menjadi penguasa Dao, apalagi dewa abadi. Namun jika suatu hari nanti kau benar-benar menyentuh dunia keabadian, barulah kau akan mengerti bahwa menjadi dewa abadi bukanlah akhir, melainkan awal dari segalanya. Jalan bela diri, sampai sejauh mana ia membentang, sampai ke tingkat mana puncaknya, bahkan aku sendiri tidak tahu, karena sekalipun aku berada di dunia para dewa abadi, aku pun tak ubahnya debu yang tak terlihat. Saat Luo Xiu keluar dari istana Wuji, ia bergumam lirih, tampaknya jalanku masih sangat panjang, sembari merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya di hadapan jalan bela diri yang luasnya tak terbayangkan, barulah ia benar-benar menyadari bahwa pencapaian yang ia banggakan selama ini hanyalah permulaan yang sangat kecil. Namun, kesadaran itu bukannya membuatnya gentar, sebaliknya justru membangkitkan semangat juangnya yang semakin membara. Suatu hari nanti, aku pasti akan berdiri di puncak jalan bela diri, dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seperti apa wujud sejati dari puncak tersebut. Tekad itu menggema kuat dalam hatinya. Ia pun merenungkan kembali perkataan sang guru, bahwa warisan dari dewa abadi hanya disebut takdir kecil, dan bukan penyebab sebenarnya dari meletusnya bencana takdir keabadian. Maka, menurutnya, bencana sejati itu pasti berasal dari takdir besar. Jika takdir kecil mengacu pada warisan dewa abadi yang sudah ada batas dan polanya, maka takdir besar pastilah mengacu pada kesempatan untuk menciptakan jalan abadi milik sendiri. Meski penguasa Dao sejati tidak mengatakannya secara langsung, Luo Xiu mampu menarik kesimpulan dari berbagai petunjuk dalam ucapannya. Betapa sulitnya menciptakan jalan abadi. Walau penguasa Dao sejati mengatakan bahwa hanya mereka yang menciptakan jalan sendiri yang memiliki kemungkinan untuk tumbuh tanpa batas, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan setelah berhasil menciptakan jalan abadi, belum tentu bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang mewarisi jalan dari seorang raja abadi dan memiliki bakat luar biasa, ia mungkin bisa mencapai tingkat tersebut. Namun bagi mereka yang menciptakan jalan sendiri, bisa saja hanya mencapai tingkat dewa abadi rendah dan berhenti di sana seumur hidup, jika tidak mampu mengembangkan jalan itu lebih jauh. Maka, dalam arti tertentu, takdir kecil bisa saja lebih praktis dan aman dibanding takdir besar. Namun bagi para kultivator sejati, tentu mereka lebih mendambakan takdir besar, karena mereka yang mampu menciptakan jalan sendiri adalah orang-orang jenius luar biasa, dan bahkan di hadapan warisan dewa abadi pun tak akan tergoda, karena mereka hanya ingin mengembangkan jalan mereka sendiri. Inilah jalan dewa abadi sejati, jalan abadi murni. Dan jika berada dalam tingkat kultivasi yang sama, kekuatan dewa abadi sejati jauh lebih tinggi, karena mereka mampu sepenuhnya mengembangkan potensi kekuatan dari jalan yang mereka ciptakan, berbeda dengan mereka yang sekadar meniru jalan orang terdahulu yang hanya akan menjadi peniru dan tak akan pernah melampaui sang pencipta. Untuk menjadi dewa abadi sejati, langkah pertama adalah menciptakan jalan abadi sendiri, namun itu saja belum cukup, masih dibutuhkan satu kesempatan besar yang mampu membuat mereka menembus ke dunia keabadian. Dalam pandangan Luo Xiu, gurunya penguasa Dao sejati telah menyelesaikan langkah pertama itu, bahkan menciptakan jurus luar biasa seperti 9 perubahan ilahi. Begitu juga dengan penguasa Dao sejati dari dunia luar, yang membuka dunia keabadian buatan dan menapaki jalan kekacauan serta primordial, juga menempuh jalan sejati. Bisa jadi, di alam linglong dan alam naga Dewa Taiksu pun terdapat tokoh-tokoh sekelas penguasa Dao sejati yang telah menciptakan jalannya masing-masing. Maka bencana takdir keabadian yang akan meledak besar-besaran itu, sangat mungkin dipicu oleh perebutan satu kesempatan untuk mencapai dunia keabadian.
Karena untuk menembus ke tingkat itu bukan hanya membutuhkan bakat, tapi juga sumber daya berkualitas sangat tinggi seperti untuk menjadi penguasa saja dibutuhkan batu asal awal, dan untuk menjadi penguasa Dao pun dibutuhkan sumber daya yang lebih tinggi lagi, apalagi untuk menjadi dewa abadi, tentu syaratnya lebih sulit dari apapun yang ada di dunia ini. Jalan kultivasi ini berat dan panjang, namun aku tak bisa hanya memikirkan peningkatan diriku sendiri, orang-orang di lembah pembasmi iblis juga harus ikut mengejar langkahku, gumam Luo Xiu dalam hati. Maka setelah berpamitan dengan Dugu, ia meninggalkan lembah pedang dan kembali ke istana Sura. Orang-orang di lembah pembasmi iblis adalah pengikut pertama Luo Xiu, dan meskipun selama ini Luo Xiu berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, ia tak pernah melupakan orang-orang yang telah setia mengikutinya sejak awal. Ia sangat memahami bahwa seiring kekuatannya semakin besar, jika pengikutnya tertinggal terlalu jauh, maka akan semakin sedikit persamaan di antara mereka. Perbedaan kekuatan bisa menciptakan jarak, dan membuat komunikasi serta kebersamaan menjadi makin sulit. Dan meskipun itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari, Luo Xiu tetap tidak ingin tinggal diam, walaupun ia juga sadar tidak mungkin semua orang bisa maju secepat dirinya. Setidaknya, bagi Luo Xiu, ada satu hal yang tak bisa ditawar, ia harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan orang-orang terdekatnya seperti Yan Yuer dan Yan Siruo. Begitu kembali ke Istana Sura, kesadarannya segera menangkap keberadaan Yuer yang tengah berlatih dalam pengasingan, dan dari mulut Siruo ia mengetahui bahwa Yuer baru saja berhasil menembus tahap 5 roda Raja Dewa dan kini sedang menstabilkan kultivasinya. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan, sebab meskipun Luo Xiu sendiri baru berada di tahap pertengahan Raja Dewa, Yuer kini hanya tertinggal satu tingkat kecil darinya. Tidak hanya itu, ia juga menyadari bahwa Siruo telah mencapai puncak Dewa Iblis kelas 9 dan siap untuk menembus ke tingkat Raja Dewa kapan saja, dan tentu semua pencapaian ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya kultivasi dalam jumlah besar yang sebelumnya ia dapatkan dari Dugu. Tanpa akumulasi sumber daya itu, mereka mustahil bisa berkembang secepat ini. Namun, yang lebih menarik perhatian Luo Xiu bukanlah terobosannya, melainkan telur misterius yang terbentuk di dunia api yang diciptakan dari 5 roda kekuatan Yuer. Telur yang kadang mengeluarkan cahaya keabadian. Jika itu hanyalah fenomena biasa, mana mungkin memancarkan cahaya seperti itu. Bahkan, dari darah Yuer, Luo Xiu merasakan aura jalan agung yang sangat kuat, jauh melebihi jalan asal biasa dan serupa dengan jalan abadi yang ia miliki sendiri, membuatnya curiga bahwa Yuer mungkin memiliki garis keturunan darah abadi yang menyimpan warisan dari dunia keabadian. Jika benar demikian, maka masa depan Yuer sangat mungkin melampaui semua orang di sekitarnya, bahkan monster pelahap dewa yang terkenal dengan kekuatan darahnya pun tak bisa dibandingkan dengannya. Dalam waktu yang tersisa, Luo Xiu pun tidak tinggal diam, ia mulai meramu sejumlah besar pil suci untuk mempercepat peningkatan kekuatan para anggota lembah pembasmi iblis agar mereka segera membentuk kekuatan inti yang tangguh. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, namun dengan pemahaman mendalam terhadap ilmu alkimia, selama bahan tersedia, ia mampu meracik pil suci tingkat Kaisar Agung 9 roda. Selain itu, ia juga menciptakan 9 menara pelatihan yang meniru konsep menara keabadian, namun ditambahkan dengan ide dan metode pribadinya, lalu menamakannya Menara Pencerahan. Setiap murid lembah pembasmi iblis dapat masuk dan berlatih di dalamnya, dan mereka yang memiliki bakat tinggi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar, karena di setiap lantai menara, Luo Xiu menempatkan berbagai macam teknik dan jurus sesuai tingkatan, yang dapat diperoleh tergantung bakat si pelatih. Adapun penjaga gerbang di setiap lantai adalah wujud klon dari kekuatan jalan abadi Luo Xiu sendiri, dan hanya mereka yang mampu mengalahkan versi klon tersebut di tingkat kekuatan yang sama yang bisa naik ke lantai berikutnya. Lantai ke-9 adalah yang terakhir, dan penjaganya mewakili kekuatan puncak Dewa Iblis kelas 1. Ujian menara pencerahan ini hanya terbuka bagi mereka yang belum melampaui tingkat Dewa Iblis kelas 1, karena tujuannya adalah menjaring murid berbakat untuk dilatih secara khusus. Luo Xiu tahu bahwa dengan semakin banyaknya murid di lembah, kualitas mereka pun berbeda-beda, dan dalam dunia bela diri yang keras ini, hukum seleksi alam sangat nyata. Sumber daya terbatas harus difokuskan pada mereka yang memiliki potensi paling besar. Mereka yang bertalenta tinggi akan berkembang lebih cepat, dan jika ia ingin membentuk pasukan elit sebelum bencana besar pecah, maka ia harus melakukannya dengan efisien. Hanya memiliki puluhan ribu pasukan Dewa Iblis kelas 9 saja sudah tidak cukup. Ia butuh pasukan kuat yang bisa menghancurkan lawan di medan perang, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan setinggi mungkin. Hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak Luo Xiu memimpin langsung di lembah pembasmi iblis, orang-orang seperti Yan Siruo, Ji Hanyu, Ji Xiaozi, dan Shen Bingyu berhasil menembus tingkat baru dalam kultivasi mereka. Sementara itu, Luo Xiu pun terus menyempurnakan jalan abadinya karena dengan menciptakan jalan tersebut, ia seperti telah mendapatkan tiket menuju dunia keabadian, dan tugasnya kini adalah berjalan secepat mungkin di jalur itu, karena bencana besar bisa terjadi kapan saja dan waktu tak pernah menunggu siapapun. Bersambung.